Petinggi Kurvasar dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Luka Lucic, salah satu pemimpin kelompok penggemar Ultra Milan, telah dijatuhi hukuman penjara karena pelanggaran perdagangan narkoba. Calciomercato.com merinci bagaimana Lucic dijatuhi hukuman 7 tahun oleh Hakim Milan Chiara Valleri sebagai bagian dari persidangan perdagangan narkoba dengan pelanggaran yang berkaitan dengan ganja, marijuana, dan kokain. Pemimpin Ultras Milan ditangkap Desember lalu, menyusul penyelidikan yang dilakukan oleh Mobile Squad dan Jaksa Leonardo Lesti. Penyelidik menuduh bahwa Lucic berada di puncak organisasi kriminal yang merencanakan, tetapi tidak berpartisipasi secara aktif, perdagangan obat-obatan terlarang melalui perangkat lunak EncroChat yang diinstal pada perangkat ponsel. Pemimpin Ultras Milan adalah kontak utama dan mempertahankan hubungan dengan pengedar narkoba di Brazil dan Meksiko. Ultras sendiri adalah bagian kontroversial dari sepak bola Italia. Dengan banyak yang merasa, dukungan penuh semangat mereka sangat penting untuk menjaga hubungan lokal yang dekat dengan klub. Sementara yang lain mengkhawatirkan tentang perilaku kriminal yang mereka perbuat. Nilai akuisisi Milan Online Fast Corp bakal naik. Ini alasannya. Nilai akuisisi AC Milan Online Fast Corp yang ramai diperbincangkan belakangan ini dikabarkan bakal naik dibandingkan nominal awal yang dipatok Elliott Management. Rossoneri diperkirakan akan berganti pemilik dari Elliott ke Fast Corp dalam beberapa pekan ke depan. 3 tahun setelah perusahaan asal Amerika Serikat tersebut memegang kendali klub saat berada di ambang kebangkrutan di tangan Yong Hong Lee. Reuters memulai pemberitaan mereka dengan menyatakan bahwa klub-klub Serie A seperti Il Diavolo telah menjadi target populer bagi investor-investor dari luar negeri lantaran mereka memiliki nilai yang lebih rendah ketimbang tim-tim dari Liga Inggris. Sebagai contohnya, dan negosiasi antara perusahaan asal Bahrain dan Elliott tengah berlangsung dengan nilai awal sekitar 1,18 miliar euro atau 18,18 triliun rupiah. Alasan nilai tersebut lebih tinggi dari yang awalnya diberitakan sebesar 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah dan kemudian 1,1 miliar euro atau 17,6 triliun rupiah dalam beberapa hari terakhir adalah lantaran nominal tersebut termasuk hutang. Sebuah sumber juga membenarkan bahwa kedua belah pihak kemungkinan akan menaikkan kesepakatan dalam waktu dekat ini. Investcorp memiliki sejarah membalikan merek-merek mewah kelas atas seperti Gucci dan Tiffany dan mereka mempunyai lebih dari 42 miliar US dollar atau sekitar 608 triliun rupiah dalam bentuk aset di bawah manajemen mereka. Dengan pengalaman luas dalam sektor ekuitas swasta, real estate, dan infrastruktur. Tak heran jika fans Milan begitu antusias menyambut kedatangan sang pemilik baru. Negosiasi dengan Lazio macet, masa depan Alessio Romagnoli tak menentu. Masa depan Alessio Romagnoli masih belum jelas, lantaran hingga saat ini, Kapten AC Milan tersebut belum mencapai kesepakatan dengan Lazio soal transfernya musim panas nanti. Meskipun menjadi salah satu pemain terbaik dan paling konsisten Rossoneri sejak kedatangannya dari AS Roma pada 2015 silam, beberapa bulan terakhir menjadi saat-saat yang sulit bagi Romagnoli. Performanya cenderung tak konsisten, sehingga ia pun kehilangan posisinya sebagai starter. Lagi ia juga dihantam masalah cedera berulang. Kontrak bek tengah 27 tahun tersebut akan berakhir pada Juni 2022, yang berarti masa depannya telah mencapai persimpangan dan mendiang agennya Mino Raiola merupakan sosok yang sulit dalam melakukan kompromi. Corriere dello Sport menyorot bagaimana pemain internasional Italia tersebut seolah hampir pasti akan bergabung Leste. Namun dalam beberapa hari terakhir, prosesnya cenderung mereda. Negosiasi diketahui tengah macet mengingat belum ada kesepakatan soal gajinya, dengan klub ibu kota menawarkan 2,2 juta euro atau 35,2 miliar rupiah net per musim plus bonus. Sedangkan sang bintang menginginkan 3 juta euro atau 48 miliar rupiah. Situasi tersebut lantas membuat masa depan Romagnoli masih tak menentu dan mungkin saja Milan akan mengajukan tawaran baru atau adanya peminat baru yang siap menampungnya.
Meskipun prioritasnya tetap merapat ke Lazio, tim yang ia dukung sejak masih kecil, meskipun ia merupakan produk jebolan Akademi Giallorossi. Hadiah Scudetto dari Sultan Timur Tengah, AC Milan bakal bungkus Serhej Milinkovic-Savic. Stefano Pioli bakal dihadiahi bintang Lazio Serhej Milinkovic-Savic andai sukses membawa trofi Scudetto ke lemari San Siro. I Rossoneri memang berada di ambang menyambut gelar Liga Italia setelah terakhir kali mendapatkan gelar yang sama 11 tahun silam. Bagaimana tidak, kini AC Milan memimpin tabel di Liga dengan keunggulan 2 angka dari rival kota Inter Milan. Andai Pioli sukses mempersembahkan trofi Liga Italia, ex-Fiorentina dan Inter Milan tersebut bakal dihadiahi kedatangan pemain anyar. Tak tanggung-tanggung, menurut Tuttosport, Pioli kedatangan gelandang Lazio Serhej Milinkovic-Savic. Setelah memimpikannya untuk waktu yang lama di musim panas 2018, Milan tampaknya bersedia melakukan upaya baru dalam beberapa bulan mendatang untuk Serhej Milinkovic-Savic, bunyi laporan tersebut via Milan News. Meski memiliki kontrak dengan Bianco Celesti hingga 2024, pemain Serbia itu mungkin ingin mengubah suasana dan pergi ke klub papan atas yang memberinya kesempatan bermain di Liga Champions. Meski demikian, ditambahkan oleh Tuttosport bahwa ada 2 syarat wajib bagi AC Milan untuk menggait Serhej Milinkovic-Savic. Syarat pertama adalah jaminan Scudetto. Dengan gelar bergengsi tersebut, manajemen I Rossoneri tak akan berpikir 2 kali untuk menggait Serhej Milinkovic-Savic. Selanjutnya adalah kepemilikan baru. Andai Investcorp resmi mencaplok I Rossoneri, Paolo Maldini kemungkinan besar bakal mendapat kucuran dana segar dari Sultan Bahrain itu. Dengan demikian, AC Milan siap untuk menebus mahar Serhej Milinkovic-Savic yang berada di angka 60 juta euro. Milan ingin mencoba lagi untuk pemain Serbia itu, tetapi 2 syarat mendasar. Pertama-tama, kemenangan Scudetto dan kemudian perubahan kepemilikan, bunyi laporan tersebut. Kedua hal ini dapat membawa sumber daya penting ke AC Milan, sehingga dapat membiayai investasi yang begitu mahal dari sudut pandang ekonomi. Di sisi lain, Milinkovic-Savic juga ingin mendapatkan gaji tinggi. Jika skenario tersebut terwujud, jelas kedatangan Serhej Milinkovic-Savic bakal memberi angin segar bagi Pioli. Bukan tanpa sebab, Serhej Milinkovic-Savic bisa menjadi jenderal lini tengah AC Milan. Redbird Capital Partners coba bajak AC Milan dari Investcorp. Menurut Sky Sport UK, pemegang saham minoritas Liverpool, Redbird Capital Partners, telah mengajukan tawaran 1 miliar euro untuk membeli AC Milan. Pemilik Rossoneri Elliott Management sedang dalam pembicaraan dengan dana yang berbasis di Bahrain Investcorp atas pengambil alihan senilai 1,18 miliar euro. Tetapi periode negosiasi eksklusif diyakini telah berakhir pada awal Mei ini. Menurut Sky Sport UK, Redbird Capital Partners telah bergabung dalam perlombaan untuk membeli AC Milan dengan membuat penawaran sekitar 1 miliar euro. Redbird sendiri mengakuisisi 10% saham Liverpool tahun lalu seharga 750 juta euro. Tawaran Investcorp lebih tinggi dari yang terakhir diterima oleh Elliott, tetapi Redbird Capital sekarang sedang coba membajak proses negosiasi pembelian AC Milan. Laporan sebelumnya di Italia menunjukkan bahwa Elliott dan Investcorp hampir mencapai kesepakatan dan bahwa Rossoneri akan memiliki anggaran transfer mencapai 300 juta euro di musim panas jika dana yang berbasis di Bahrain menyelesaikan pengambil alihan klub. Masih harus dilihat apakah tawaran terbaru dari Redbird akan mengubah peta persaingan pembelian AC Milan atau tidak. Dengan kabar ini, Milan terbukti masihlah sebuah brand yang dilirik oleh banyak investor dunia.